Halo teman-teman yang budiman. Selamat datang kembali di Kopi Wi-Fi Channel. Apa kabar kalian semua? Cicilan motor sudah dibayar belum? Kalau belum dibayar, pinjam Pak RT ya dari iuran sampah warga kalau boleh. Oke teman-teman, langsung aja kita akan mulai alur cerita film kali ini yang berjudul Ultraviolet. Ups, ultraviolet maksud saya, dan sebelumnya jangan lupa subscribe dalam kotak merah, pencet tanda jempol boleh ke atas kalau kalian suka atau ke bawah kalau kalian tidak suka, dan komen yang positif ya teman-teman. Saya tunggu 3 detik ya untuk subscribe channel ini, 1, 2, 3, 4, 5, 3 detik pas. Terima kasih atas respon subscribe-nya teman-teman, mari kita mulai alur cerita film ini. Cekidot. Bencana bermula saat sebuah laboratorium senjata milik Amerika menemukan sebuah virus tersembunyi yang sudah ada sejak berabad-abad silam. Mereka memodifikasi virus itu untuk menciptakan prajurit yang lebih kuat dan cepat. Tapi, ternyata malah menciptakan penyakit yang sangat menular. Golongan virus yang disebut hemophagic virus atau HGV. Dan kemudian penyakit itu mulai menyebar dan merubah semuanya. Jika isu masa yang sebelumnya adalah terorisme, maka di masa sekarang ini bermasalah dengan ketakutan akan penyakit. Karena salah satu efek sampingnya gigi bisa menjadi lebih panjang dan halayak umum menyebutnya dengan penyakit vampir. Organisasi kesehatan berusaha maksimal mungkin melindungi publik mereka. Awalnya para korban diwajibkan memakai pita khusus pada lengan. Tapi pada akhirnya mereka dikumpulkan di dalam suatu tempat, tetapi setelah itu orang-orang yang tidak terjangkit tidak pernah mendengar kabar orang-orang itu lagi. Ini mengisahkan kisahku, aku Violet. Musibahku berawal saat aku terjangkit penyakit ini, aku sedang hamil dan di saat yang sama aku kehilangan suamiku, masa depanku dan hidupku. Dan aku hidup jauh dari keluargaku, aku harus mengalami penghinaan dengan dipaksa hidup sebagai kelinci percobaan dengan pembedahan dan berbagai eksperimen dalam tubuhku. Seperti yang lainnya, penyakit ini mulai mengubahku secara fisik. Di antaranya penglihatanku lebih tajam, pendengaranku lebih tajam, tulangku lebih kuat dan penyembuhan luka di badanku lebih cepat. Tetapi waktu hidupku lebih pendek. 12 tahun maksimal waktu hidupku, infeksi dan sampai mati. Aku tidak terlalu peka terhadap cahaya. Namun seperti yang lainnya aku butuh sering transfusi dan itu membantu kehamilanku. Dan kami bukan manusia super, meskipun kami jauh lebih cepat dan jauh lebih kuat dari orang lain. Dan meskipun aku dihidupkan kembali untuk percobaan lebih lanjut, tapi tidak dengan bayi yang kukandung. Sekarang ketua militan organisasi kesehatan yang menguasai dunia ini adalah Wakil Kardinal, Ferdinand Daxus. Dia mulai melakukan pemusnahan kelompok warga yang terinfeksi dan membunuh mereka semua yang terinfeksi. Aku telah menjadi anggota gerakan perlawanan bawah tanah yang berjuang untuk melindungi penderita hemofag dari pemerintah. Bekerja sebagai pembunuh untuk Nerva, pemimpin salah satu fraksi perlawanan virus HGF. Aku menyusup ke fasilitas yang dikendalikan pemerintah organisasi kesehatan. Dengan menggunakan penyamaran dengan teknologi untuk menyembunyikan penyakitku. Aku mencuri senjata yang didesain untuk menghancurkan hemofag, sebutan bagi orang terinfeksi seperti aku. Aku ketahuan bahwa aku menyamar menjadi kurir untuk mengambil senjata itu, karena kurir yang asli tiba-tiba datang. Aku dikejar oleh para penjaga, tetapi aku berhasil lolos meninggalkan gedung itu dengan membawa koper yang berisi senjata untuk menghancurkan kaum kami. Aku tiba di markas kami. Sebelum sampai ke tangan pemimpin kami Nerva, aku penasaran senjata apa yang digunakan untuk memusnahkan kami. Lalu aku membuka koper itu dan ternyata berisi anak kecil. Aku terkejut melihatnya. Setelah sampai di kantor Nerva, aku menyerahkan koper itu kepada Nerva. Lalu aku berkata bahwa isinya hanya anak kecil. Nerva kelihatan marah karena aku membuka koper itu. Pada saat Nerva akan membunuhnya, aku melarangnya, karena kasihan. Nerva menjelaskan bahwa anak itu adalah senjata untuk membunuh kaum kita, darah anak laki-laki itu mengandung antigen yang bisa membunuh para hemogaf. Seperti obat pembasmi tanaman. Tanpa sepengetahuan Nerva, sebelum aku masuk ruangannya, aku sudah menyembunyikan anak itu, karena kasihan pada anak itu. Aku mengganti isi koper itu dengan transistor yang bisa merubah seperti bentuk aslinya. Aku menuju ruang persembunyian anak laki-laki itu, kemudian kami melarikan diri untuk meninggalkan gedung ini. Nerva marah besar, ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap kami. Kami berhasil kabur dari anak buah Nerva dan kami naik ke atas gedung. Ternyata di sana kami bertemu sekelompok orang yang mengincar anak ini juga.
Tapi aku berhasil melindungi anak laki-laki ini, dengan memakai kekuatan yang aku punya. Ternyata pasukan Daxus masih menunggu di luar gedung. Aku keluar bersama anak laki-laki ini, mereka menembaki kami. Begitu Daxus datang, ia memerintahkan anak buahnya untuk berhenti menembak dan memerintahkan agar mereka menyegel gedung itu dan membunuh para Hemogaf. Singkat cerita, Daxus meminta anak laki-laki ini dikembalikan karena Daxus beralasan bahwa anak laki-laki ini adalah anaknya. Dan menurut Daxus, anak laki-laki ini tidak akan berguna bagi aku. Tetapi aku tidak percaya begitu saja, aku menyerang anak buah Daxus dan aku membawa anak laki-laki ini menaiki kereta bawah tanah. Aku menyesali perbuatanku ini, tapi aku percaya bahwa ada obat agar anak tersebut kembali normal, sebelum ia meninggal karena antigen yang ada di dalam tubuhnya. Aku menghubungi temanku yang bernama Gat, untuk menitipkan anak ini kepadanya. Tapi Gat menolaknya, ia tidak ingin membahayakan laboratoriumnya. Aku berkomunikasi dengan anak ini, aku menanyakan nama anak ini. Nama anak ini adalah Six. Ia bisa berkomunikasi dengan baik, tetapi menurutnya Daxus tidak mengetahui itu. Aku tidak peduli dengan penolakan Gat. Aku dan Six tetap pergi ke tempat milik Gat. Gat kaget karena kedatanganku, Gat memberitahukan kepadaku bahwa Six dilengkapi dengan alat pelacak yang dipasangkan pada tubuhnya. Mereka dapat melacak Six dengan mudah. Daxus membersihkan gedung milik Nevar dengan membunuh semua pasukan Nevar. Dan ia bekerja sama dengan Nevar untuk suatu kepentingan yang sama. Aku dan Six berbicara pada saat malam hari, ia menginginkan pergi ke sebuah taman bermain. Setelah diteliti oleh Gat, Six tidak mempunyai antigen untuk kaum kami, hanya saja jika dalam 8 jam ia tidak diberi penawar, maka tubuhnya akan mati terpanggang. Aku dan Six meninggalkan tempat Gat untuk mengeluarkan alat pelacak dari tubuh Six. Aku mengajak Six ke tempat ramai. Rencananya aku akan meninggalkan Six di tempat itu, sepertinya Six mengetahuinya. Aku menyuruh Six membeli sesuatu menggunakan kartu kreditku, Six menatapku dengan sedih. Tanpa pikir panjang dia pergi dan aku berlari untuk menghindar. Aku berpapasan dengan pasukan Daxus yang akan menangkap Six, dengan refleks aku lari kembali ke tempat aku meninggalkan Six. Ada anak yang sudah tergeletak, aku kira Six ternyata anak lain. Six ternyata berhasil melarikan diri. Aku melihat tanda bahwa Six melarikan diri ke tempat parkir. Aku menyusul Six ke sana, pada saat aku memanggil Six. Six keburu ditangkap oleh Nerva bersama pasukannya, untuk dibawa kepada Daxus. Aku berusaha menyelamatkan Six dari Nerva dan pasukannya. Nerva menggantung Six di sumur yang bawahnya terdapat duri-duri tajam dari besi. Nerva menjelaskan bahwa Six memang tidak memiliki antigen kaum kami tetapi ia memiliki antigen manusia. Aku bingung, dan bertanya pada Nerva, Nerva hanya menjawab untuk apa kita pusing dengan yang bukan urusan kita. Karena ingin menyelamatkan Six, aku melawan Nerva dan pasukannya hingga tidak ada yang tersisa. Lalu aku membawa Six ke tempat tersembunyi. Kemudian aku menghubungi Daxus untuk meminta obat penawar bagi Six. Daxus hanya tertawa, ia mengatakan bahwa Six adalah cloning ke-6 dari tubuhnya. Dan tidak ada obat penawar, dia menantangku untuk mengembalikan Six dengan menghadapkanku pada ratusan pasukan. Karena waktu hampir habis Six terkulai lemah. Kemudian aku dan Six pergi ke tempat Daxus. Sesampai di sana Daxus dan pasukannya sudah menunggu. Daxus akan memberi penawarnya setelah Six diberikan kepadanya. Ternyata rencana busuk Daxus adalah menghamburkan antigen di tubuh Six dan menyebarkannya ke bumi. Dan jika orang-orang masih mau hidup, mereka harus mengantri membeli penawarnya pada organisasi kesehatan itu. Daxus sudah tidak mengincar kaumku tetapi ganti mengincar manusia. Karena menurut Daxus kaum kami sudah tidak berguna alias hampir punah. Atas permintaan Six, ia ingin menghabiskan waktu di taman bermain. Dan aku mengajaknya ke taman bermain, tak lama kemudian, Daxus dan pasukannya menemukan kami. Six sudah terkujur kaku, dan pasukan Daxus mengangkatnya untuk dibedah. Sedangkan aku ditembak oleh Daxus. Aku diselamatkan oleh Gat. Aku bangun dan bersedih karena gagal menyelamatkan Six. Aku mencari-cari kabar tentang Six. Dan mendapat kabar bahwa Six ada di gedung organisasi kesehatan. Lalu aku datang untuk menyelamatkan Six. Aku berusaha menyelamatkan Six, tapi dihadang oleh pasukan milik Daxus. Aku mengalahkan semuanya, hingga hanya tersisa Daxus. Aku bertarung dengan Daxus hingga titik darah penghabisan. Ternyata Daxus sama seperti kaum kami, hanya ia lebih istimewa dari kami. Akhirnya aku bisa membunuh Daxus. Aku dapat menyelamatkan Six dari kehancuran pada tubuhnya akibat percobaan yang dilakukan oleh Daxus. Ternyata air mata yang aku keluarkan itu membuat Six untuk terlahir kembali.
Akhirnya kami dapat hidup dan sembuh dari penyakit masing-masing. Aku menyayangi Six seperti anakku sendiri, yang pernah kukandung tetapi tidak pernah kulahirkan. Pesan dari film ini, jangan pernah berhenti berharap dan berusaha, cinta itu dapat menyelamatkan kehidupan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa menangis karena menangis itu juga bagian dari kehidupan kita selain tertawa. Ngomong apaan sih gue makin ngelantur. Sampai ketemu di video selanjutnya.